kita mencari keberadaan dari Bang Matomblo. Apakah benar apa yang disampaikan dari Alek, dari Tesan, bahwa katanya Bang Matomblo sudah dibawa dari Dukun Santet ke Gunung Batu? Aki sebenarnya tidak yakin, karena Aki pastikan Dukun Santet tersebut kemarin dalam keadaan terkapar. Apakah benar dia memiliki 9 nyawa, sedangkan lonceng kematiannya, kain kematiannya sudah Aki bungkus ke tubuhnya sendiri? Lebih baik kita telusuri saja hutan ini. Nampaknya. Tapi benar ini jalan satu jalan menuju ke Gunung Batu. Biarkan saja. Apakah benar dia memanggil sosok Mahaguru? Jangan-jangan Dukun Santet ini sudah dianggap mereka sebagai sosok Mahaguru yang paling hebat. Kita ikut saja kemana ya? Tidak usah kita hadang, Abang. Karena kalau kita hadang di sini, kita tidak akan menemukan sosok Mahaguru tersebut. Nampaknya tubuhnya masih sesak dadanya ketika kayak hantam kaki saya keluar dari rumah Bang Matomblo tadi. Ya, kita ikuti dulu saja. Ini Mahaguru datang. Ini Mahaguru datang. Di mana sosok Mahaguru itu? Hah? Kenapa kamu menuju Gunung Batu? Aku ingin mencari keberadaan dari Bang Matomblo. Pergi kau dari sini. Jangan ikuti aku. Aku akan mengikutimu sampai kau bertemu dengan sosok Mahaguru tersebut. Ingat. Kau masih ingat atau kuku ikat pohon ini? Atau kuku ikat di sini? Kalau kuku ikat di sini, kau tidak akan bertemu dengan sosok Mahaguru atau di pun tewas di sini, Alek. Jangan sampai kau yang kuikat di sini. Lebih baik kau pergi dari sini dan selamatkan Matomblo. Aku yang mengambil Matomblo. Tapi Matomblo tidak berada di dalamku. Jangan kau lakukan, Ki. Jangan, Ki. Di kepala. Bagaimana kalau orang lewat? Aku Biarkan malu kau terlihat menjadi seperti tontonan. ini. Biarkan kau menjadi tontonan dari orang-orang yang lewat di sini. Aku malu, Ki. Kau bisa mengatakan malu ketika kau akan buat seperti ini, tapi kau tidak malu ketika kau menyakiti hati orang-orang lain. Aku tidak akan membiarkan. Lalu di mana sosok Mahaguru, Dukun Santet tersebut? Aku tahu. Ini juga aku lagi manggil-manggil, tapi dia tidak datang. Kurang ajar Mahaguru. Jangan-jangan kau bukan ingin menuju Gunung Batu, tapi kau memiliki janji dengan salah Dukun Santet yang kau anggap sebagai Mahaguru paling hebat di muka bumi ini. Dukun Santet sudah memusnahkan Matomblo, Ki. Kau tahu? Matomblo musnah. Kau yang aku habis di sini. Pengecut, Ki. Lepaskan aku, Ki. Aku tidak akan melepaskanmu, Alek. Sampai kau menunjukkan keberadaan dari sosok Mahaguru yang sudah mencoba menjadi Dukun Santet paling hebat tersebut. Karena kemarin aku yakin dia sudah aku habisi. Aku hanya ingin memastikan apabila benar dia memiliki 9 nyawa. Alek, apakah kau tidak sadar? Kemarin dia sudah gadis perawan tertidur di pelataran, tinggal dihabisi, tinggal ditumbalkan. Itu semua gagal gara-gara kau datang. Maka dari itu Aki gagal. Kenapa? Aki sampai meneteskan air mata ketika melihat salah satu pemuda 3 hari 3 malam menunggu di kaki tersebut, dan dia tidak bisa mendekati tempat saudaranya untuk diritualkan dari Dukun Santet tersebut. Makanya Aki bubarkan ritual-ritual dia. Lantas kau ingin membunuh Dukun Santet? Kau memperalatku seperti ini? Tidak, Ki. Aku tidak akan tobat, Ki. Betul, kau tidak akan tobat. Aku tidak akan tobat, Ki. Kau tidak akan tobat. Terserah kau mau seperti apa, tapi aku yakinkan padamu kau akan mati di tangan Mahaguru dan Dukun Santet itu, Ki. Mahaguru Dukun Santet tersebut, kalau memang dia hebat, mungkin kemarin sudah menghabisi keselamatan. Tetapi ketika dia kurang satu darah perawan, dan setiap dia akan ritual akan Aki gagalkan, Alek. Ingat, Tesan tidak akan pernah puas selagi keselamat masih berdiri menghalangi setiap langkahnya. Dan aku yakin kau sudah dicuci otak kau dari Tesan Mahesa, sehingga kau takut sekali dengan keadaan miskinmu, Alek. Justru kalianlah yang mencuci otak teman-temanku, Ki. Aku yakinkan
Aku akan bicara dengan Maha Guru bahwasanya kau orang pertama yang harus dilenyapkan di muka bumi ini, Ki. jadi Karena kau menghalangi kami. Maha Guru, dukun santet, Ki Slamet ini menjadi target pertama yang harus dihabisi. Aku yakinkan kepada Maha Guru bahwa kau orang pertama yang harus dilenyapkan di muka bumi ini. Memang kau tidak ubahnya seperti Morfin, ha? Cuman kau sengengesan. Yang aja kau, ha? Ini maumu. Aku sudah meminta kau baik-baik menunjukkan, tapi kau tetap keras kepala. Wah, ha? Aku tidak keras kepala, Ki. Berapa dukun santet yang turun dari Bukit Batu Loko? Apakah benar? Aku ingat terakhir kali Tesan mengancam bahwa dia akan menurunkan 1000 dukun santet yang selevel dengan Maha Guru katanya. Dialah Maha Guru sesungguhnya katanya. Kenapa kau takut, Ki? Tidak ada Kau pernah takut. di hati kecil Ki Slamet ini rasa takut, Alek. Takut itu tak Ki Slamet takut kepada Sang Pencipta, penguasa alam, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau tidak takut, kau harus lepaskan ikatanku, Ki. Aku akan melepaskan ikatanmu kalau kau menunjukkan keberadaan Bang Matomblo. Aku akan tunjukkan. Aku tidak percaya dengan kau, Alek. Aku yakinkan padamu. Seandainya kau- Akan aku tunjukkan. Akan aku tunjukkan, Ki. Tapi kau lepaskan, Ki. Baik. Aku akan melakukan, tapi ke bawah. Tunjukkan di mana keberadaannya. Kalau kau ingkar janji, akan kuikat kau dan kuhanyutkan di sungai ini. Ini jalannya, Ki. Ini jalan yang benar. Apa maksudmu terserah kau? Kau Kau jalan tadi. sendirian ke sana. Oh, jadi Ki Slamet sungguh berjalan ke sana, tapi kau akan kabur. Tidak, jangan sampai kau ikat kembali, Alek. Aku tidak sedikit itu, Ki. Aku yakin. Itu jalannya, Ki. Aku tidak yakin, karena ini jalan perkampungan menuju ke suatu tempat. Sini. Sini kau. Kau tidak akan pernah bebas, Alek. Ingat, Aku tidak akan sembuh kalau ini begini, salah Ki. satu jalan menuju ke Gunung Batu. Aku tidak akan melepaskan kau sampai kau menunjukkan keberadaan Bang Matomblo. Ingat itu. Oh, kau akan menunjukkan Jangan sampai kau, Alek. Nanti ku gencet dengan pohon besar ini, Alek. Aku yakin. Aku tidak akan mati. Aku percaya itu, Ki. Oh, kau tidak akan mati. Kau lihat, ini jangan-jangan pernah dilakukan begitu tebal dari dukun santet. Karena aku lihat tempat ini begitu sakral. Banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak kasat mata di tempat ini. Assalamualaikum. Berarti Bang Matomblo pernah menginjak batu ini. Bahkan Bang Matomblo sempat di bawah melalui tempat ini, Alek. Sayang Berarti sekali kau kau- orang sakti. Kau Tapi mengatakan- kau berdiri di yang salah, Ki. Berdiri dari belakang kami. Kau mengatakan Ki Slamet yang salah. Ini mau Berdiri dari belakang kami. Dan hidup enak bersama kami, di Ki. belakang kau. Ini mau balik. Ki. Ini mau balik, ah. Ini mau balik, ah. Ini mau buah. Jangan sampai, Alek. Kayu yang begitu berat ini menimpa tubuhmu, Alek. Ini berat, aku tahu. Jika menimpa. Kau tahu, ini adalah tekasnya. Bagaimana? Kau tetap pada pendirian, tidak ingin menunjukkan keberadaan Bang Matomblo. Sudah bagian aku tunjukkan. Kau tidak mau percaya dengan Bagaimana aku ingin percaya? Aku hanya melihat salah satu jejak kaki dari Bang Matomblo di batu ini. Jangan-jangan Bang Matomblo pun diseret dari dukun santet di tempat ini, Alek. lihatlah. Ini sungai, Ki. Matomblo sudah dihanyutkan. Matomblo katakan dihanyutkan, Ki. Dihanyutkan di sungai ini. Tidak mungkin, Alek. Tidak mungkin Bang Matomblo dihanyutkan di tempat ini. Kenapa tidak mungkin? Bapaknya bagus. Kesimpan ke. Duduk kau yang sampai kapan? Kau harus menyiksa aku seperti ini, Ki. Aku tidak menyiksa, Pak. Aku hanya ingin memberikan pelajaran kepadamu. Tidak ada intinya kau mengikatku, Ki. Karena dengan jalan ini kau akan menunjukkan keberadaan Bang Matomblo. Katakan,
sudah dibawa kemana Bang Matomblo? Dan siapa yang melakukan pemukulan terhadap Bang Matomblo? Sehingga yang Aki lihat ketika Aki memegang batu ini di muka Bang Matomblo penuh dengan darah. Kau minta saja bantuan pada Bunda Ratu yang kau percaya itu. Oh. Kami tidak akan menyebutkannya, Ki. Kalau kau tidak akan menyebutkannya, ini kau pilih sengsara Alek daripada kau mengatakan keberadaanmu. Kenapa kau begitu takut untuk menunjukkan keberadaan Bang Matomblo? Apakah kau takut dukun santet tersebut tidak akan menyelamatkan nyawamu? Dengan seperti ini, kau yakin bahwa kau akan dihidupkan kembali karena kau sudah membuktikan ketika ditutup dengan kain kematian, kau tubuhmu bisa pulih sedia kala, Alek. Wajar aku mengabdi dengan mereka, Ki. Aku sudah disembuhkan. Oh, kau Jika sudah sembuh. saja kau menyembuhkanku, mungkin aku bisa tobat. Tapi keadaanmu belum tumbuh dengan sempurna, Alek. Kau tidak bisa menghajar Ki-Selamat sedikit pun. Aku tahu tulang-tulangmu masih rapuh. Bahkan darah yang dari kepalamu masih belum sempurna, Alek. Tunjukkan di mana keberadaan Bang Matomblo. Aku tidak tahu, Ki. Memang kau keras kepala, Alek. Percuma untuk bertanya kepadamu, Alek. Kau tahu, akulah mengabdi yang baik, Ki. Aku mengabdi kepada Allah. Itu sebagai untuk mengurung semua kekuatanmu, Alek, sehingga kekuatanmu tidak bisa keluar di hadapan Ki-Selamat. Kau licik, Ki. Aki bukan licik, tapi Aki ingin memastikan keadaan saudara Ki-Selamat itu baik-baik saja. Kau sudah bodoh, tua, licik lagi kau. Kau ini mau kurang aja kau, Alek. Masih saja kau ingin melakukan perlawanan. Kau tidak jaga-jaganya, Alek. Tubuhmu Aki pecahkan, kepalamu Aki lumuri darah, tanganmu Aki remukkan, bahkan tangan kiri dan kananmu saat ini sudah tidak sempurna, Alek. Tulangnya masih belum menyatu dengan sempurnanya, tapi kau tetap mengikuti tes. Kapan kau akan tobat, Alek? Kapan kau akan sadar? Kau, semua orang takut kepadaku, Ki. Semua orang takut lingkungan di sini kepadaku. Hanya kau seorang diri yang mengacaukan. Alek, apakah kau ingin Aki perbuat seperti Morbin? Jadi tontonan semua warga kampung ketika dia Aki ikat di tengah kampung dan masyarakat ramai-ramai melempari Morbin dengan tolak busuk karena sudah muak dengan perilaku-perilakunya. Sesuai dengan mukanya, Ki. Tapi aku bukan aku. Sampai ditunggu jika aku kuat. Oh, tunggu jika kau kuat. Bunuhmu, Ki. Oh, kau akan membunuh Ki-Selamat. Alek, kalau Aki ingin menghabisimu, Alek, semudah membalikkan telapak tangan. Tidak ubahnya Aki melempar sebuah butiran pasir ke tubuhmu. Tapi yang Aki butuhkan adalah nyawa Bang Matomblo. Makanya Aki dari tadi masih memberikan kesempatan untuk hidup, Alek. Jangan sampai kubenamkan kau di sungai ini, Alek. Apa yang terjadi pada diri? Itu juga dilakukan oleh guruku terhadap Matomblo. Jadi apa yang aku lakukan kepada kau itu akan dilakukan kepada Bang Matomblo. Semua ini akan aku laporkan. Alek. Kau tak naik. Aki sebenarnya tidak tega, Alek, menyiksamu seperti ini, Alek. Tidak ada maksud di hati Ki-Selamat ingin menyakiti sesama manusia, Alek. Tapi kau terlalu keras kepala, Alek. Silakan kau menyakiti. Kalau ini maumu, Alek. Ini kalau mau. Guruku tidak akan tinggal diam walaupun kau sakit, ya. Oh, gurumu tidak akan tinggal diam walaupun kau sakit. Aku percaya dia akan mengobatiku, Ki. Hati-hati kamu. Aki menangkap sesuatu yang tidak baik di tempat ini. Kenapa? Nampaknya ada aura yang tidak baik di tempat ini, yang seolah-olah menyerang tubuh Ki-Selamat dari kejauhan. Apa jauh saja? Dia tidur saja terbang, Ki. Oh, jadi Itulah kesaktian guruku, Ki. Kenapa kembang ini berada di tengah hutan? Tapi ketika
Bagaimana caranya bisa sampai ke tempat ini? Aku jangan kamu. Itu kan. Ini nampaknya memang sudah dilakukan ritual dari dukun santet tersebut. Sengaja. Memang aku habis sampai kau katakan di mana keberadaan Mama Tom. Aku tidak mengatakannya. Kau masih lemah, Alek. Tulangmu masih belum sempurna. Tak lihat. Aku nekat menghabisimu, Ki. Oh, kau nekat ingin menghabisi Islam. Lebih baik kau katakan. Dendam ini makan. Lebih baik kau katakan Mama Tom. Dan jangan pernah kalian ancam-ancam warga di sini yang tidak berdosa. Sudah kukatakan Matomo sudah hanyut, Ki. Sudah mati. Kau tidak perlu kau katakan Mama Tom. Jangan ditangan mati. Bang Matombro pasti baik-baik saja. Tidak mungkin Bang Matombro semudah itu dihabisi karena aku yakin Bang Matombro adalah orang baik. Orang baik akan mudah diberikan keberkahan dengan Maha Kuasa. Tidak ada gunanya, Ki. Silakan kau cari sendiri ya. Matomo yakin. Kau yang tahu makanya aku ikuti. Kalau kau tidak tahu tidak mungkin aku mengintai perjalanan menuju Bukit Batu. Karena kita tahu dari sungai inilah, dari bebatuan inilah kau akan sampai ke batu besar yang ada di hulu sungai ini. Dan sudah aku mesti tahu, Matomo sudah mati, Ki. Sudah hanyut. Sudah kacang. Aku tidak percaya. Kau keras kepala. Kau terlalu keras kepala. Aku sudah meminta kau baik-baik, tapi kau terlalu keras kepala. Aku tidak keras kepala, Ki. Kau tidak keras kepala, kau katakan. Lalu ini apa namanya? Kau rela tubuhmu bersembah lumpur, tubuhmu gemuk gedam, tapi kau tetap pada pendirianmu tidak mau mengatakan keberadaan dari Bang Matok. Murid yang berbakti. Oh, murid berbakti. Wah, ini murid berbakti ya. Ini yang kau katakan murid berbakti. Aku murid berbakti, kita. Terserah kau bilang apa, tapi aku tidak akan mengatakannya, Ki. Ya! Kenapa ketika kau menyentuh air kekuatanmu nampak seperti bertambah 10 kali lipat? Menyayangiku, Ki. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kenapa ada kekuatan yang sangat luar biasa? Seandainya kau tubuhmu masih dalam keadaan sempurna, Alek, mungkin kau bisa membuat tubuh selamat ini hanyut sungai ini, Alek. Tapi aku akan terus berusaha, Ki. Kau akan berusaha, Alek. Lebih baik aku beri kesempatanmu untuk hidup, Alek. Lebih baik kau bawa ke selamat untuk menemui Bang Matombro. Dan jangan pernah kau datangi lagi rumah Bang Matombro. Ingat itu. Sampai mati. Aku tidak akan mengatakan. Jadi kau tetap pada pendiriannya untuk mengikuti jejak dari dukun santet yang sudah menumbalkan semua perawan tersebut. Ya, Ki, itu perawan. Karena orang tuanya tidak mau bayar peti dengan kami. Itu akibatnya, Ki. Peti ya kau maksud? Ini peti. Ini peti yang kau maksud. Kurang aja kau, Alek. Kau terlalu keras kepala, Alek. Kau tetap pada pendirianmu walaupun kau akan gendam. Ingat, Alek, kau tidak akan bisa keluar dari sungai ini, Alek, sampai kau menunjukkan keberadaan dari Bang Matombro. Ingat itu. Kau lihat batu ini, aku yakin kedua batu ini tempat kedua dukun tersebut melakukan ritual-ritual. Jangan. Aku bisa mati kedinginan kalau ada air seperti ini, Ki. Sini kau, biar kau yang menjadi tumbal dari dukun santet tersebut. Kau lihat, di sini banyak sekali guratan-guratan. Batu ini nampak seperti digores dengan kuku harimau yang paling tajam. Tolong jangan kau lakukan. Jangan kau batasi tempat ini, Ki. Kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Lebih baik kau duduk di atas harta yang biasa digunakan dari dukun Aku akan santet. kabur dari sini. Aku sudah katakan tidak akan bisa kau kabur. Kau licik, Ki. Kau batasi tempat ini. Aku sudah mengatakan lebih baik kau tunjukkan keberadaan Bang Matombro
dan jangan pernah kau ganggu. Kembalikanlah rumahnya kepada Bang Toba. Guru, lindungi aku guru. Aku bisa mati kedinginan seperti ini guru. Kau tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini sampai kau mengatakan bahwa kau akan bertobat dan tidak akan pernah mengulangi perbuatan-perbuatan kau. Bagaimana, Alex? Tubuhmu sempurna saja belum tentu kau bisa membuka pagar yang Akid pasang di tempat ini. Apalagi tubuhmu masih dalam keadaan lemah, Alex. Lebih baik kau sungguh licik ya. kau duduk di hadapan Kiselamat ini. Kau katakan dengan baik-baik bahwa Bang Matomlo saat ini dalam keadaan baik-baik saja, tubuhnya dalam keadaan baik-baik saja. Tidak, semua itu tidak akan aku lakukan sampai mati. Aku tidak mau menunjukkan di mana. Kalau kau tetap pada pendirianmu, Alex, kalau tetap keras kepala, tubuhmu akan menggigil kedinginan di tempat ini dan kau tidak akan bisa keluar, Alex. Ingat itu. Sungguh licik kau. Dengan cara inilah Hakim memaksa mulutmu berbicara untuk menunjukkan kalau memang berada di Goa Gunung Batu, dia berada di sisi sebelah mana. Karena Gunung Batu itu luas, bahkan ada salah satu goa yang menuju ke pantai selatan, tempat di mana Bunda Ratu biasa keluar dari goa tersebut. Guru, apa yang bisa aku lakukan? Aku dikurung di air seperti ini, Guru. Aku bisa mati kedinginan. Di mana kau? Tunjukkan kekuatanmu, Guru. Dukun Santet Maha Guru tidak akan bisa menembus tempat ini, Alex. Karena tempat ini sudah Hei, di sana. Kalau kau memang kesatria, munculkan wajahmu, munculkan wujudmu. Jangan kau coba-coba bawa Alex. Kalau Terima kasih, Guru. Aku yakin. Aku kalau tambah yakin. Agung kau datang ke tempat ini, Alex, kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Tapi setidaknya meyakinkan diriku bahwa aku dilindungi oleh Guru. Bagaimana, Alex? Kekuatan apa yang dimiliki? Sini, Alex. Sini, Alex. Aki akan mengeluarkanmu dari tempat ini. Duduk kau di sini. Kau bersila di tempat ini. Nanti kau pejamkan mata, kau akan bisa melihat bagaimana keadaan dari dukun santet tersebut. Tapi aku tahu perang lainmu. Tidak mungkin kau. Wasihati aku. Tapi, oke. Tapi kalau kau berbohong, akan aku katakan semua ini, Ki. Kau membohongi seperti anak kecil. Aki tidak pernah membohongi setiap orang. Karena Aki yakin, satu kata kita berbohong, maka murka dari Yang Maha Kuasa akan menyertai kita. Silakan kedua kaki. Nanti kau akan lihat di mana dukun santet itu berada. Malah yang akan kau lihat adalah ketika dukun santet tersebut kepala dan badannya berpisah. Tidak mungkin semua itu terjadi, Ki. Pejamkan matamu, kau lihat, kau tatap ke hilir sungai ini. Aki yakin yang kau lihat adalah manusia yang tanpa kepala memakai baju kuning, karena itulah dukun santet yang kalian bawa ke hadapan Kiselamat kemarin. Itu semua tidak akan terjadi, Ki. Itu semua tidak akan terjadi. Kalaupun dia mati, dia bisa hidup kembali, Ki. Alex, lebih baik kau pasrah. Kau serahkan dirimu kepada Yang Maha Kuasa. Karena ketika kau duduk di batu ini, kau tidak akan pernah bisa bangkit lagi, Alex. Itulah yang kutakutkan kepadamu, Ki. Karena aku tidak ingin kau mati membeku di sini. Biarkanlah kau menjadi patung di atas batu ini. Ki, makin berat ini, Ki. Nanti ketika dukun santet itu benar-benar mengeluarkan Bang Motowo dan memberikannya kepada Kiselamat, kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini, Alex. Apa yang kau lakukan, Ki? Ini makin berat. Semua kekuatanmu, Alex, dihisap dari batu ini. Karena batu ini pernah dijadikan tempat ritual dari Maha Guru dukun santet yang kau agung-agungkan tersebut. Tidak. Guru. Bagaimana rasanya? Ya, Aki akan membiarkan kau membeku di sini, Alex, sampai kau tahu
bahwa betapa kejamnya pembalasan keislaman. Hah? Ini batu makin aku lepaskan makin kuat ikatannya. Kurang ajar kau Ki. Alek, Aki tidak menakut-nakuti kau, Alek. Apabila sampai dukun santet Mahaguru tersebut tidak segera membebaskanmu, Alek, semua kekuatanmu akan dihisap dari batu ini, Alek. Bahkan tubuhmu bisa membeku seperti batu es, Alek, karena di sini ada kekuatan alam yang terhubung ke pantai selatan, Alek. Tolong Ki. Tolong aku Ki. Tolong aku. Aki akan menolongmu, tapi kau berjanji membawa Bang Matombok dan mengembalikan rumah Bang Matombok. Dan yang kedua, kau berjanji tidak akan menumbalkan bayi darah perawan yang ada di kampung sekitaran hutan Kiselamat ini. Akan kutinggalkan semuanya Ki. Tapi kau tolong lepaskan aku Ki dari sini Ki. Ini sungguh menyiksa Ki. Kau akan Aki lepaskan setelah memang benar dukun santet Mahaguru tersebut membawa Bang Matombok ke hadapan Kiselamat. Bagaimana aku meyakinkan ke dukun santet itu Ki? Bawa aku di sini Ki. Cukup kau hubungi melalui batin, karena kita yakin kau sudah diberikan kebatinan dari dukun santet tersebut. Kau bisa menghubungi dukun santet Mahaguru dimanapun kau berada, karena kematianmu dijamin dari mereka. Bahkan kau dijanjikan 9 nyawa dan kalian dijanjikan akan keabadian. Kita buktikan apakah keabadian itu bisa menyelamatkan kau apabila kau benar-benar membeku di batu ini. Guru, di mana kau Guru? Aku tersiksa seperti ini Guru. Lindungi aku. Tidak akan ada yang bisa melindungi di tempat ini, Alek. Karena tempat ini semuanya sudah kita tutup sampai benar-benar dukun santet membawa Bang Matombok ke hadapan Kiselamat. Kalau memang benar bahwa Bang Matombok dibawa dari dukun santet tersebut. Semakin kau berontak, Alek, kekuatanmu akan semakin dihisap dari batu. Kau tahu batu ini tertancap ke dalam inti bumi, Alek. Guru. Nah, kau, Alek. Kameramen, kita tinggal saja, biarkan dia saja membeku dihisap dengan kekuatan alam di sini. Biarkan saja dia di situ sampai Bang Matombok dibawa dari dukun santet tersebut. Ayo kameramen, biarkan dia membeku di situ. Semakin dia berontak, kekuatannya akan semakin berkurang karena batu tersebut memiliki kekuatan alam yang sangat luar biasa, bahkan bisa membekukan tubuh Alek di tempat itu. Ayo kameramen, karena aku yakin tempat ini salah satu tempat untuk menuju ke Gunung Batu. Guru, tolong aku. Tapi kameramen, tidak mungkin Aki mendaki bukit ini karena yang Aki lihat di sana ada pagar hitam, kabut hitam yang menutupi. Hati-hati kameramen. Aku ingin memastikan bahwa aliran sungai ini terhubung ke Gua Batu sehingga Kiselamat bisa memantau keadaan Bang Matombok. Nampaknya ada yang datang di tempat ini ingin menyelamatkan Alek. Biarkan saja. Kalau mereka tidak menukar atau membawa Bang Matombok, tidak akan bisa pernah Alek bebas dari tempat ini. Kecuali Mahaguru dukun santet tersebut mendatanginya di tengah malam. Jadi saja kameramen. Aki sebenarnya ingin menuju ke Gua Batu, tapi Aki lihat ada kabut hitam di depan ini. Siapa yang melakukan ini? Kenapa tiba-tiba tempat ini terbakar? Siapa yang melakukan ini? Kiselamat, kau akan menyesal. Kau berlaku. Pertanda apa ini kameramen? Kenapa tempat ini terbakar tiba-tiba? Apakah sosok dari Mahaguru tersebut memang benar-benar hadir di tempat ini? Hati-hati kameramen. Tempat ini sengaja menimbulkan api amarah sebagai tanda permusuhan dari Mahaguru dan dukun santet tersebut. Ayo kameramen, Aki akan tetap menuju ke Gua Batu apapun yang terjadi. Ini pertanda api peperangan telah dimulai. Kameramen, Aki akan tetap menuju ke tempat ini. Hati-hati kameramen, jangan sampai kita lengah. Apa ini kameramen?
Kenapa? Kenapa? Ada apa ini? Oh, oh. Kenapa ada tangan manusia? Hah? Kameramen, ini bukan pertanda baik, kameramen. Berarti Aki akan menuju tempat lain. Kita jangan menuju tempat ini. Bahwa di sini sudah ada peperangan. Benar sekali. Apa yang sudah diberikan dari pertanda alam ini?